Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha barudak Daranamang. Semoga kalian di rumah dalam keadaan sehat terus ya. Dan walaupun kalian belajarnya di rumah harus tetap semangat. Nah, hari ini bertemu lagi dengan pelajaran matematika kelas 12, yaitu masih tentang limit fungsi aljabar. Nah, minggu kemarin Ibu sudah ngasih PPT berupa materi limit fungsi aljabar, tetapi belum sempat Ibu jelaskan. Nah, hari ini akan Ibu jelaskan tentang limit fungsi aljabar. Apa itu limit? Limit adalah nilai atau batas. Nah, tentu kalian pernah mendengarkan kalimat seperti kalimat limit tersebut. Contohnya misalnya, limit kartu kredit Anda sudah sebesar 10 juta rupiah. Nah, kata limit pada kalimat tersebut mengandung arti bahwa nilai batas pinjaman maksimal kartu kredit Anda hanya 10 juta rupiah. Nah, coba sekarang kita perhatikan ilustrasi yang akan Ibu kasih tahu ke kalian di dalam kehidupan sehari-hari tentang limit. Misalnya, sebuah rel kereta api dibangun untuk membantu menyediakan angkutan darat yang relatif aman dan nyaman. Jika Anda perhatikan, lebar rel kereta api semakin jauh seakan-akan semakin menyempit. Coba Anda analisis gambar atau rel kereta api. Kalian nanti boleh searching ya di Google rel kereta api. Nah, secara visual, apakah jarak kedua rel kereta api tersebut tetap? Jika dianalisis lebih lanjut, untuk limit berapa meterkah jauhnya kedua rel seolah-olah berimpit. Nah, batangan rel kereta api yang telah dibentuk dengan ukuran tertentu disambungkan satu sama lain, sehingga terbentuk rel yang panjang. Tentu saja, kedua rel yang terhubung mempunyai garis pemisah. Dan ternyata garis pemisah atau lubang di antara dua rel harus didesain pada batas-batas tertentu. Sehingga pada saat cuaca cerah dan memiliki suhu panas, pemuaian rel tidak melampaui batas yang sudah ditentukan. Begitu juga pada cuaca dingin. Lubang rel tidak terlalu besar sehingga tidak mengganggu kenyamanan atau membahayakan pengguna jasa kereta api. Nah, coba kalian bayangkan jika penentuan batas lubang pada rel tidak didesain sedemikian rupa, akibatnya melengkung. Hal ini dapat mengakibatkan rel tersebut tidak dapat dilewati oleh kereta api atau rel tersebut akan membahayakan pengguna kereta api. Nah, untuk mendesain jarak lubang antar rel kereta api dibutuhkan pengetahuan limit, konsep pengukuran, dan konsep pemuaian logam. Nah, itu contohnya limit dalam kehidupan sehari-hari. Semoga kalian dapat membayangkan rel kereta api tersebut. Nah, sekarang Ibu akan mengasih contoh tentang soal-soal limit fungsi aljabar. Kemarin kan sudah Ibu kasih tahu ya yang sifat-sifat limit fungsi aljabar di dalam PPT. Yang sekarang Ibu akan ngasih contoh tentang soal limit fungsi aljabar. Misalnya yang nomor 1, limit X mendekati 5, 3x min 4. Nah, di sini kan ada limit X mendekati 5, 3x dikurang 4. Nah, sekarang coba Ibu jawab. Berarti nih, nilai X-nya ini sama kalian harus dirubah dengan soalnya yaitu limit X mendekati 5. Berarti limit X mendekati 5, 3-nya dikali berapa? Dikali 5. Karena di sini ada variabel X dikurang 4. Berarti nih lihat, 3 dikali 5. 3 dikali 5 berapa? 15 dikurang 4. Ini kan dikurang 4 ya.
sama dengan 11. Jadi, nilai limit X mendekati 5, 3X dikurang 4, yaitu hasilnya adalah 11. Jadi, setiap ada variabel X yang ada di soal harus diganti dengan limit X mendekati angkanya, berarti tergantung soalnya. Nah, coba sekarang Ibu kasih lagi contoh soal yang nomor 2. Misalnya, limit X mendekati 7. Terus di sininya misalnya 8. Berapa? Berarti limit X mendekati 8 sama dengan 8. Karena di sininya tidak ada nilai X, berarti sama dengan limit X mendekati 7, 8 sama dengan 8. Atau contoh yang lainnya, misalnya contoh yang ketiga. Misalnya Ibu punya contoh soal limit X mendekati 3, terus 3X pangkat 2 dikurang 2X ditambah 2. Berapa? Di sini kan ada 3X pangkat 2 min 2X ditambah 2. Nah, bentar ya. Sama dengan 3 dikali X-nya mendekati berapa? Mendekati 3 kan? Berarti 3 dikali 3 pangkat 2 dikurang 2X. Berarti X-nya diganti sama limit X mendekati 3 ditambah 2. Sama dengan 3 dikali 3 pangkat 2. Ini tuh kalau misalkan pangkat bukan 3 dikali 2 ya. Tapi 3-nya dikalikan sebanyak 2 kali. Yaitu 3 dikali 3. Berapa? 9. Dikurang 2 dikali 3. 6. Ditambah 2. 3 dikali 9. 27 dikurang 6 ditambah 2 sama dengan 27 dikurang 6, yaitu 21 ditambah 2 sama dengan 23. Jadi hasilnya untuk limit X mendekati 3, 3X pangkat 2 dikurang 2X ditambah 2 adalah 23. Nah, semoga kalian paham ya dengan limit yang Ibu jelaskan barusan. Nah, sekarang Ibu punya contoh yang keempat. Contoh soalnya, limit X mendekati 2, X pangkat 2 dikurang 5X ditambah 6 per X pangkat 2 ditambah 2X dikurang 8. Nah, coba kita pakai cara yang tadi, disubstitusikan nilai X mendekati 2-nya ke soal yang ada X, variabel X-nya. Nah, berarti di sini kan X-nya mendekati 2, berarti X pangkat 2 itu 2 pangkat 2 dikurang, ini kan 5X, berarti 5 dikali 2 ditambah 6 per X pangkat 2, 2 pangkat 2 ditambah 2X, berarti 2 dikali 2 dikurang 8 sama dengan 2 pangkat 2, berarti 4 dikurang 5 dikali 2, 10 ditambah 6 per 2 pangkat 2 berapa? 4 ditambah 2 kali 2, 4 dikurang 8 sama dengan 4 dikurang 10 berapa? Negatif 6. Negatif 6 ditambah 6, berarti punya hutang 6 dibayar 6, 0 kan? Per 4 ditambah 4, 8. 8 dikurang 8, 0.
hasilnya 0/0. Boleh tidak hasilnya 0/0? Tidak boleh kan? Nah, ini kan hasil dari limit X mendekati 2, X pangkat 2 dikurang 5X tambah 6 per X pangkat 2 ditambah 2X dikurang 8, hasilnya adalah 0/0. Nah, boleh tidak hasilnya 0/0? Nah, kalian harus ingat ya, di dalam limit itu tidak boleh hasilnya 0/0. Berarti kalau misalkan hasilnya 0/0, kalian harus menghitung kembali dengan cara bukan yang disubstitusikan ini. Caranya gimana? Nah, coba sekarang kita coba dengan cara memfaktorkan soal limit tersebut. Nah, sekarang kita coba cari cara yang lain. Kalau tadi kan kita menghitungnya dengan cara mensubstitusikan nilai X ke dalam variabel yang ada di soal. Nah, sekarang coba kita dengan cara memfaktorkan. Nah, cara memfaktorkan itu kalian harus mencari berapa kali berapa yang hasilnya 6 dan berapa tambah berapa yang hasilnya negatif 5. Berarti ada 2 kurung kayak gini ya. Berapa kali berapa yang hasilnya 6 dan berapa tambah berapa yang hasilnya negatif 5. Di sini kan ada X pangkat 2. Berarti di sini X, di sini X. Karena nanti X dikali X hasilnya X pangkat 2. Berarti sekarang tinggal mencari nilai yang negatif 5 sama 6. Berarti di sini negatif 3 sama negatif 2. Nih, caranya kayak gini. X dikali X. X pangkat 2 kan? Nah, terus X dikali negatif 2, yaitu negatif 2X. Terus yang ini 3 dikali X. 3X. Berarti yang tadi ditambahkan negatif 2 ditambah 5, yaitu min 5X. Nah, sekarang ini kan udah X min 3 sama X min 2. Sama nggak hasilnya dengan X pangkat 2 min 5X tambah 6? Nah, coba kita buktikan. Caranya itu X dikali X. X pangkat 2 kan? Terus X dikali 2. 2X. Ini kan udah ya, X kali X pangkat 2. X dikali 2, 2X. Min 3 dikali X. Min 3X. Nah, sekarang kalian jumlahkan. Yang tadi 2X ditambah min 3X, yaitu min 5X. Terbuktikan? Coba sekarang yang ini. Min 3 dikali min 2. Min sama min jadi positif kan, 3 dikali 2, 6, ditambah 6. Berarti hasil X min 3 sama X min 2 ini sudah terbukti sama dengan yang soal. Gitu ya cara untuk memfaktorkan limit yang barusan. Yang bawahnya juga sama. Berapa kali berapa yang hasilnya negatif 8, berapa ditambah berapa yang hasilnya 2X. Berarti ini kan ada X pangkat 2. Berarti di sini sudah pasti ada X dan di sini juga sudah pasti ada X. Karena X dikali X, X pangkat 2. Nah, berapa ditambah berapa yang hasilnya 2X. Berarti di sini 4 sama negatif 2. Coba kita buktikan. X dikali X, X pangkat 2. X dikali 2, 2X. 4 dikali X, 4X. Terus dikurang 4 dikurang 2 yang tadi. Berarti 2X. Nah, sekarang yang negatif 8-nya. 4 dikali negatif 2, yaitu negatif 8. Berarti sudah terbukti. Nah, sama dengan limit X mendekati 2. Nih, sekarang lihat.
Ada yang sama nggak di antara X min 3, X min 2 per X tambah 4 sama X min 2? Ini bisa kita bagikan, X min 2 dibagi X min 2, yaitu hasilnya 1. Berarti sisanya tinggal X min 3 per X plus 4. Sama dengan limit X mendekati 2, X-nya tinggal kita substitusikan ke dalam X, limit X mendekati 2. Berarti di sininya 2 dikurang 3 per X-nya berapa limitnya mendekati? 2 ditambah 4. Sama dengan di sini ya, nggak cukup. 2 dikurang 3 yaitu negatif 1 per 2 ditambah 4 adalah 6. Berarti jawabannya sudah ketemu kan, negatif 1 per 6. Nah, kalau misalkan kayak ada soal yang tadi seperti ini dan jawabannya 0 per 0, berarti kalian bisa dicari dengan cara memfaktorkan. Nah, Ibu kasih contoh soal sampai di sini dulu aja. Kalian pahami pertemuan hari ini, cukup sampai di sini. Semoga ilmunya bermanfaat dan kalian bisa mengerti dengan apa yang Ibu jelaskan barusan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.